Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini kembali hadir dengan modul 2.3 dengan demonstrasi kontekstual. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Adapun pendamping yang selalu setia dan sabar memberikan arahan dan pembinaan kepada saya yaitu ada Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti MPD, beliau sebagai fasilitator, dan ada Bapak M. Taufik Hidayah MPD sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu Guru Hebat, supervisi. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Yaitu kemitraan. Dalam hal ini, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua adalah konstruktif, yaitu bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Yang ketiga, terencana. Dalam artian di sini ada sebuah perencanaan untuk pelaksanaan yang akan dilakukan oleh supervisor. Yang keempat, reflektif. Dalam hal ini, supervisor akan melakukan refleksi untuk penyempurnaan pelaksanaan supervisi selanjutnya. Yang kelima, objektif. Data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Yang keenam, berkesinambungan. Serta yang ketujuh, komprehensif. Dalam artian, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni tahap pra-observasi. Dalam pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Yang kedua adalah observasi. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan yang terakhir, yang ketiga, pasca observasi. Percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Bapak Ibu Guru Hebat, selanjutnya mari kita simak praktik supervisor yang telah saya lakukan bersama calon guru penggerak lainnya. Assalamualaikum Pak Anong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak Hendri. Ya, mungkin kesibukan hari ini masih berjalan dengan lancar? Tetap alhamdulillah melaksanakan tugas sesuai dengan profesi saya, Pak. Ya, baik, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu Pak Nong. Ya. Jadi sengaja saya hari ini bertemu dengan Pak Nong untuk melakukan supervisor terhadap apa yang Pak Nong lakukan sebagai coach. Nah, kira-kira menurut Pak Nong, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mengembangkan kompetensi Pak Nong sebagai coaching, kira-kira di kompetensi yang bagian apa Pak? Gini Pak Hendri, saya dalam praktek coaching sini, posisi saya sebagai coach, makanya saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak. Iya. Baik, lantas bagian mana yang nanti Pak Nong harapkan yang ingin saya amati nantinya? Yang saya ingin fokuskan yaitu pada bagian bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah pemikiran uji. Dan selanjutnya Pak Nong, bagaimana nanti penilaian Bapak, diri Bapak sendiri dalam ini terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Saya menilai
bahwa saya sudah cukup baik Bapak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Namun saya masih perlu belajar bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan mengarah kepada perubahan Bapak. Lantas apa harapan dari Pak Nong sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap begini Pak Henry, dari observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik yang konkret tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya baik, kalau begitu mari kita langsung lakukan kegiatan coaching ini dengan Pak Nong sebagai coachnya dan Pak Lian sebagai coachingnya. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lian. Waalaikumsalam Pak Nung. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Bapak. Masih tetap aktivitas sehari-harinya Pak? Yang tetap Bapak sesuai dengan profesi saya, yaitu membersamai siswa-siswi saya Pak Nung dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Oh gitu ya Pak. Iya. Gini Pak Lian, saya jarang sekali ketemu dengan Pak Yulian. Tumben Pak Yulian hari ini mau ketemu dengan saya Pak. Kira-kira ada permasalahan atau ada yang mau dikonsultasikan Pak Yulian? Ya benar sekali Pak Nung. Ini saya merasa agak resah Bapak terkait dari tugas saya membersamai siswa-siswi saya dalam belajar Pak Nung. Ini saya berasa bahwa motivasi belajar siswa saya Bapak belakangan ini menurun Pak Nung. Saya sudah mencoba berbagai cara Bapak, seperti memberikan hadiah Bapak, atau juga memberikan tugas yang lebih menarik untuk siswa saya Bapak, dan juga cara-cara yang lainnya. Namun hasilnya masih belum memuaskan Bapak. Oh begitu ya. Bisa Pak Lian ceritakan lebih detail kira-kira apa yang Pak Lian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Pak? Baik Pak Nur, adapun yang sudah saya lakukan Bapak, dan ini saya berupaya karena saya ingin siswa saya kembali semangat dalam belajar Pak Nur. Yaitu yang pertama Bapak, saya memberikan hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus misalnya Pak. Kemudian saya juga memberikan tugas yang lebih menarik, seperti tugas kelompok atau tugas yang melibatkan teknologi Bapak, sesuai dengan kesukaan siswa saya pada akhir-akhir ini Bapak. Selain itu saya juga sering mengadakan permainan bahkan Bapak di kelas untuk membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan Pak. Itu sudah baik Pak Lian. Lantas bagaimana menurut Pak Lian? Apakah cara-cara tersebut sudah efektif atau mungkin masih perlu ditingkatkan dalam meningkatkan motivasi belajar murid Pak? Baik, terima kasih Pak Nur. Dari pengalaman mengajar saya Bapak, ternyata ini masih belum membuahkan hasil yang maksimal Bapak. Jadi saya belum yakin, saya masih melihat ada beberapa siswa atau siswi saya yang masih terlihat kurang semangat Bapak dalam belajar. Apakah Pak Lian pernah mencoba untuk bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka inginkan dari pembelajaran tersebut Pak? Nah ini Bapak yang memang belum pernah saya lakukan Pak Nur. Sebab kalau ini saya lakukan menurut saya Pak Nur, saya khawatir bahwa siswa-siswi saya akan mengatakan hal-hal yang tidak saya sukai Bapak. Oh gitu ya. Jadi ada kekhawatiran masih Pak ya. Sebenarnya itu hal yang baik Pak ya. Dengan bertanya kepada siswa, kita bisa mendapatkan informasi yang berharga tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Informasi yang tersebut bisa kita gunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif Pak. Baik Pak Nur, karena itu memang belum saya lakukan dan sepertinya itu akan berdampak baik Bapak. Saya akan mencobanya untuk melakukan di kelas saya Pak Nur. Terima kasih atas sarannya Pak Nur. Oke, sama-sama Pak Lian. Mudah-mudahan ini jadi suatu solusi untuk Pak Lian mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Lian, setelah Pak Lian sebagai kunci dan Pak Nyong sebagai kuncinya, kali ini saya akan sebagai tugas saya tadi mencoba
supervisor tadi dari tugas Pak Nong sebagai coach ya, maaf. Kira-kira menurut Pak Nong, bagaimana pendapat Bapak menilai dari diri sendiri performa yang telah Bapak lakukan dalam kompetensinya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak? Gini Pak Hendri, saya merasa sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Namun ada hal yang mengganjal bagi diri saya, Pak. Saya masih perlu belajar bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan mengarah pada perubahan. Iya, bagus itu Pak, itu betul dan saya sangat setuju sekali. Jadi pada sesi coaching tadi, saya melihat Pak Nong itu sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Namun ada beberapa pertanyaan yang masih bisa ditingkatkan lagi sebenarnya. Misalnya seperti pada saat Pak Nong tadi bertanya pada Puji, ya, pertanyaannya yaitu bagaimana menurut Anda apakah cara-cara tersebut sudah efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, pertanyaan itu Pak Nong itu sebenarnya masih terlalu umum Pak. Jadi pertanyaan tersebut itu bisa diubah lagi menjadi apa yang Anda lihat sebagai dampak dari cara-cara tersebut terhadap motivasi belajar siswa. Nah, jadi pertanyaan yang lebih spesifik itu akan membantu Puji nanti untuk berpikir lebih mendalam lagi tentang dampak dari cara-cara yang sudah mereka lakukan, Pak. Oh begitu ya Pak Hendri. Baik Pak Hendri, saya akan mencobanya di lain kesempatan Pak. Iya Pak Nong. Nah selain itu Pak Nong, saya juga melihat Bapak tadi masih perlu belajar lagi untuk mendorong Puji untuk berpikir kritis dan menemukan solusinya sendiri. Jadi misalnya saat Bapak tadi bertanya kepada Puji, apakah Anda pernah mencoba untuk bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka inginkan dari pembelajaran? Nah, Bapak itu bisa sebenarnya melanjutkan dengan pertanyaan, apa yang Bapak lakukan jika Anda adalah Pujinya? Nah, pertanyaan tersebut akan mendorong Puji untuk berpikir lebih kreatif lagi dan menemukan solusi yang lebih tepat untuk dirinya sendiri. Begitu, Baik. Pak Nong. Baik Pak Hendri, saya akan mencobanya nanti di lain kesempatan. Ya, baik Pak Nong, bagus saya kira itu. Nah, semoga dengan peluang ini dan momen ini bisa menambah kompetensi Pak Nong sebagai coach nanti lebih baik lagi ke depannya. Kalau begitu saya akhiri, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat, pelaksanaan praktek supervisor yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.